Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan. Kali ini Deddy Mulyadi menerbitkan surat edaran yang melarang segala bentuk pungutan yang dilakukan di jalan raya seperti minta sumbangan untuk pembangunan rumah ibadah. Larangan pungutan menggunakan jalan raya. Jadi berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan menyampaikan surat edaran larangan. Melalui unggahannya di media sosial, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang meminta sumbangan di jalan utama di seluruh wilayah Jawa Barat, seperti sumbangan rumah ibadah. Deddy menyatakan hal tersebut dapat membuat kemacetan dan menimbulkan citra buruk umat Muslim. Surat edaran terkait hal ini diterbitkan pada Senin 14 April dan ditujukan kepada seluruh pengurus kewilayahan, mulai dari wali kota atau bupati, camat, lurah, dan kepala desa di 27 kota di Jawa Barat. Dalam surat edaran ini, Deddy menekankan agar para pengurus kewilayahan menertibkan aktivitas meminta sumbangan di jalan, bukan hanya untuk pembangunan rumah ibadah, tapi juga bentuk sejenisnya. Larangan ini pun menuai pro dan kontra dari masyarakat. Mengganggu juga sih, Pak. Di jalan, Iya. sumbangan, Iya. bangunan masjid apa kan. Gimana Bu pendapatnya dengan adanya larangan gubernur itu Bu? Ya baik aja. Bagus ya. Memang seharusnya memang tidak minta di jalanan atau apa nih Bu? Ya jangan di jalanan. Kalau jalanan begini kan terganggu. Kami berharap sekali ada solusinya dari para wali kota ya atau pemerintah, dan tentunya kami berharap sekali dengan Kang Deddy ini yang menyampaikan edaran. Kami sebagai pengurus Masjid Jami Al-Inayah merasa kaget juga gitu dengan keadaan seperti ini, apalagi kita udah tahap kesininya nih agak bingung. Jadi intinya gini Pak, saya minta solusi atau jalan keluarnya ada agar bisa diperhatikan tuh masjid itu. Alasan dirinya menertibkan larangan ini demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di ruang publik. Segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut. Misalnya lagi ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan musola, dan sejenisnya. Maka kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut. Karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri. Deddy mengingatkan pembangunan masjid harus dilakukan secara tertib dan tidak melanggar aturan. Deddy mendorong warga melakukan penggalangan dana yang lebih terorganisir dan tidak membahayakan dan memicu kemacetan jalan raya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pelajar hasil binaan Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia atau BLISPI siap mengikuti turnamen bergengsi sepak bola yang berlangsung di Barcelona, Spanyol. Turnamen ini juga diikuti oleh akademi terbaik Spanyol seperti Espanyol, Atletico Madrid, Valencia, dan Sevilla. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Setelah sukses menjuarai turnamen di Thailand awal tahun 2025, Badan Liga Sepak Bola Pelajar Indonesia atau BLISPI kembali mengirimkan timnas pelajar U12 ke turnamen 1900 Cup yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 April di Barcelona, Spanyol. Sebanyak 16 pemain dari berbagai sekolah sepak bola di daerah terpilih membela timnas pelajar.
Mereka adalah pemain-pemain terbaik yang tampil dalam ajang Blisspi Youth Cup ketiga di Cirebon beberapa waktu lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo berharap timnas muda mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Pastinya kami selalu mempersiapkan di seluruh cabang olahraga bagaimana kita bisa mendorong para usia dini ini sudah dibiasakan menghadapi atlet-atlet dan juga kontingen dari negara-negara lain. Jadi Pemirsa, pemerintah Indonesia bersiap untuk evakuasi warga Gaza. Kota Pangkal Pinang disiapkan untuk menjadi kota tujuan warga Gaza untuk menetap sementara. Mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ. Mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Kondisi warga Gaza yang saat ini terancam kelaparan menjadi sorotan internasional. Antrian warga di dapur-dapur amal menjadi pemandangan sehari-hari. Presiden Prabowo pun berkomitmen untuk mengevakuasi rakyat Gaza. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan sejumlah persiapan telah dilakukan. Salah satunya dengan menyiapkan sejumlah lokasi. Pangkal Pinang Bangka Belitung telah disiapkan untuk menampung sementara warga Gaza yang terluka. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa evakuasi diutamakan bagi korban luka-luka dan anak yatim. Kemenlu juga pastikan Indonesia tidak pernah setuju dengan relokasi paksa warga Gaza. Bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak. Saat ini Gaza berada di bawah teror serangan Israel. Serangan Israel menyasar rumah dan rumah sakit di kota Gaza. Anak-anak dan wanita pun terus menjadi korban ganasnya serangan Israel. Pemirsa, Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Bandar Al-Khorayef berkunjung ke Jakarta untuk menghadiri sejumlah agenda. Dalam pertemuannya, Menteri Bandar Al-Khorayef menyoroti potensi kerjasama antara kedua negara. Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Bandar Al-Khorayef bertemu dengan sejumlah perwakilan dari pemerintah Indonesia di kediaman Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Pusat. Dalam pertemuan kali ini, Bandar Al-Khorayef menyoroti peluang besar kerjasama di sektor industri dan pertambangan antara Arab Saudi dan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kunjungannya ke Jakarta tanggal 15 hingga 17 April 2025, di mana dirinya terlibat dalam sejumlah pertemuan untuk membahas kerjasama di sektor industri dan pertambangan di antara kedua negara. Bandar Al-Khorayef menambahkan, pertemuan ini juga untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. And we will work very hard together to reflect this great relation in the form of trade and investment and cooperation. We had very successful talks with several ministers and private sector today.
And we see great opportunities in industry and mining, where the two countries. Pemirsa, banyak muncul kasus asusila yang dilakukan dokter. Wamenkes RI angkat bicara. Wamen mengecam segala bentuk aksi pelanggaran kode etik dan moral yang terjadi di ranah pelayanan medis. Dalam kunjungannya ke Puskesmas Janti di Kota Malang, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono mengaku prihatin atas maraknya aksi pelecehan seksual oleh sejumlah oknum dokter di banyak daerah. Tindakan yang dilakukan telah mencederai marwah profesi dokter dan tenaga medis di Indonesia. Secara terbuka, Wamen mengecam keras pelanggaran kode etik di ranah kesehatan. Sanksi tegas harus diberikan bagi setiap oknum dokter sebagai pembelajaran dan efek jera. Tapi setiap kegiatan yang berada di dalam luar konteks pemberian layanan yang lege artis atau yang di luar etika, tentu kita akan tidak lanjuti. Karena kita tahu bahwa itu mencederai sumpah dokter. Nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Sebelumnya, seorang dokter sebuah rumah sakit elit di Kota Malang, Jawa Timur diduga melecehkan pasien pada 2 tahun lalu dengan modus cek detak jantung. Oknum dokter dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam hal tersebut menggunakan ponsel saat peristiwa itu terjadi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Deddy Mulyadi menerbitkan surat edaran yang melarang segala bentuk pungutan liar. Apa sanksinya? Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami.